Gue nggak bohong. Malam itu, suara tangisan perempuan dan tawa yang bikin bulu kuduk merinding. Beneran gue denger sendiri. Dan bayangan putih itu, lo nggak bakal percaya kalau cuma gue ceritain. Tapi tenang, gue nggak sendiri waktu itu. Gue bakal ceritain semua kejadian dari awal, sampai akhirnya gue, Budi, dan Rini bisa keluar hidup-hidup. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di video ini, karena lo bakal denger suara yang nggak lo bakal lupa seumur hidup. Suara kuntilanak yang benar-benar menggemakan gedung kosong ini. Malam itu, jarum jam menunjuk pukul 2 lewat sedikit. Udara dingin menusuk tulang dan sunyi merayap di area pabrik. Karet tua yang sudah lama dianggap angker oleh para pekerja. Andi, satpam yang kebagian jaga malam, duduk di pos kecil dekat pintu masuk gudang kosong. Senter tua dan radio komunikasi ada di tangannya. Tapi entah kenapa malam itu perasaannya lebih berat dari biasanya. Kenapa hawanya beda banget malam ini ya? Gumam Andi berusaha mengusir rasa gelisah yang tanpa alasan jelas menyergap dadanya. Di luar pos, angin malam menyapu ranting pohon besar di halaman pabrik, menimbulkan suara krek-krek yang membuat bulu kuduk meremang. Andi berdiri, mengarahkan sinar senter ke lorong panjang menuju gudang yang terkenal paling angker, sambil bicara sendiri. Aduh, jangan sampai aku lihat apa-apa deh. Gue cuman mau kerja tenang. Balik pagi, udah gitu aja. Langkah kakinya terdengar berat ketika ia memutuskan untuk mengecek gudang kosong itu sesuai prosedur patroli. Baru beberapa meter berjalan, telinganya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Suara lirih seperti rintihan perempuan. Samar, tapi jelas, seakan datang dari balik tembok tebal pabrik. Begitu bunyinya, panjang, menggema, membuat jantung Andi langsung berdegup lebih kencang. Ia berhenti mendadak, menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar, "Halo, ada orang di dalam? Kalau ada yang masuk tanpa izin, keluar sekarang." Jawabannya hanya keheningan, kecuali suara angin yang bertiup semakin kencang. Andi menyorotkan senter ke pintu besi gudang yang berkarat, tapi yang terlihat hanya cat terkelupas dan lumut hijau menempel di pinggirannya. Mungkin cuma suara tikus atau hewan malam, katanya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia menempelkan telinga ke pintu besi, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, mirip tangisan wanita yang terseduh, bercampur seperti suara tertawa kecil di sela-selanya. Hihihihi, hiks, begitu bunyinya. Andi mundur satu langkah, wajahnya pucat. Astaga, itu bukan suara hewan, teriaknya lirih. Senter di tangannya bergetar saat ia coba menyinari jendela kecil di atas pintu gudang. Saat sinar menyapu kaca buram itu, ia sempat melihat bayangan putih berambut panjang bergerak pelan. "Ya Allah, jangan ganggu aku," Andi berbisik sambil mundur. Udara sekitar tiba-tiba berubah drastis, lebih dingin dari sebelumnya, seperti ada es yang menyelimuti tubuh. Angin berhembus kencang, tapi anehnya daun-daun di sekitar tidak bergerak. Andi mencoba memanggil lewat radio. "Pos 1, pos 1, di sini Andi. Ada suara aneh dari gudang kosong. Kalian dengar gak?" Tapi radio itu hanya mengeluarkan suara kresek-kresek, lalu senyap. Tiba-tiba, dari balik pintu terdengar suara ketukan keras. Duk, 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 seperti seseorang memukul-mukul dari dalam. "Siapa di situ?" teriak Andi panik. Dan sebagai jawaban, suara itu berubah jadi jeritan melengking khas seorang perempuan. "Oh!" panjang, menusuk telinga, menggema ke seluruh area gudang kosong. Andi refleks menjatuhkan senter ke tanah. Matanya melebar, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Di tengah ketakutan yang mencekam, ia sadar suara itu bukan milik manusia biasa. Andi
berusaha mengatur napas, tapi tubuhnya gemetar hebat setelah mendengar jeritan mengerikan itu. Senter yang terjatuh masih menyala, sinarnya menyorot lantai berdebu, bergetar karena pantulan angin yang masuk lewat celah pintu. Ia menunduk, meraih senter itu, lalu dengan tangan gemetar mencoba mengarahkannya lagi ke pintu gudang. Apa-apaan ini? Kenapa harus aku yang ngalamin beginian? Desahnya dengan suara serak. Tiba-tiba dari atas plafon terdengar suara langkah, duk, duk, duk. Seperti ada seseorang berjalan mondar-mandir di atas atap seng. Andi mendongak, matanya liar mencari sumber suara. "Halo, ada orang di atas?" teriaknya, meskipun dalam hati ia tahu tak ada pekerja yang mungkin berada di atap gudang pada jam segini. Suara langkah itu semakin cepat, makin mendekat, lalu berhenti tepat di atas kepalanya. Hening sejenak, lalu terdengar suara nyanyian lirih, melengking namun merdu. La, ikut aku. Andi terhuyung mundur 2 langkah, jantungnya seolah berhenti berdetak. Nyanyi tengah malam, siapa yang mau bercanda di tempat begini? Gumamnya. Keringat dingin menetes di pelipisnya meski udara sekitar membeku. Nyanyian itu berubah menjadi suara tangisan lagi. Kali ini lebih keras, seolah datang dari segala arah. Hu. Suara itu menggema, memantul dari dinding ke dinding gudang, sampai membuat telinga Andi berdenging. Ia meraih radio sekali lagi, menekan tombolnya dengan panik. Pos utama, ini Andi. Aku dengar suara nyanyian aneh. Ada yang main-main gak jelas di gudang A. Tapi lagi-lagi yang terdengar hanya suara kresek-kresek panjang, seperti gangguan frekuensi. Tiba-tiba, brak! Suara keras terdengar dari dalam gudang, seperti ada benda besar jatuh. Andi meloncat kaget, hampir menjatuhkan senter lagi. "Astaga, apa itu?" serunya. Ia memberanikan diri melangkah mendekat, meski kaki terasa berat bagai dipaku ke tanah. Perlahan, ia menempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengar lebih jelas. Yang terdengar hanyalah desahan napas berat, seperti seseorang yang kelelahan. Suara itu berhenti, lalu disusul suara bisikan, dekat sekali dengan telinganya. "Aku di sini." Andi terhentak mundur sambil berteriak. Ya Allah, wajahnya pucat pasi, bulu kuduknya berdiri semua. Saat ia mundur, tiba-tiba pintu gudang berderit, bergerak sedikit, padahal kuncinya masih terpasang. Krik, krik. Suara engsel berkarat itu begitu menusuk. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, keluar aroma aneh. Campuran bau bunga, melati segar, dan bau anyir, seperti darah basi. Andi menutup hidung dengan lengannya, tapi bau itu semakin kuat. "Aduh, apa-apaan ini? Baunya kayak..." Ucapnya terputus. Dari celah pintu, muncul bayangan samar putih, perlahan membesar, lalu menghilang lagi ke dalam. Andi merosot ke tanah, duduk dengan lutut gemetar. "Aku gak kuat lagi, Tuhan." Di tengah kepanikan itu, ia mendengar suara seseorang memanggil dari arah lorong. "Andi, lu ngapain di situ?" Suara itu milik Budi, salah satu pekerja shift malam yang kebetulan lewat untuk ambil barang. Andi langsung berdiri dan berteriak, "Budi, cepetan sini, ada yang aneh di gudang kosong." Budi mendekat dengan wajah heran. "Lah, lu kenapa pucat banget? Gak biasanya lu kayak gini." Andi menunjuk ke pintu gudang sambil terengah. Ada suara perempuan, nyanyi, nangis, terus bau aneh. Gua lihat bayangan putih di dalam. Budi sempat tertawa kaku. "Jangan bercanda, Di. Gua bisa merinding kalau dengar lu ngomong gitu." Tapi saat itu juga, pintu gudang berguncang keras sendiri, seperti ada yang menendang dari dalam. "Dukaka, Kak." Suara itu membuat wajah Budi mendadak tegang. Ia menoleh ke Andi dengan mata membelalak, lalu berbisik, "Anjir,
Gua juga dengar, beneran ada sesuatu di dalam. Budi masih berdiri kaku di depan pintu gudang yang berguncang sendiri. Wajahnya pucat pasi meski ia berusaha menutupinya dengan tawa kecil yang dipaksakan. Gue gak mungkin salah dengar barusan, Di. Ada yang nendang dari dalam, katanya pelan menelan ludah. Andi mengangguk cepat, makanya gue bilang dari tadi, Bud, ini bukan mainan, ini beneran. Saat mereka masih terdiam, tiba-tiba dari arah lorong terdengar suara langkah kaki tergesa mendekat. Sinar lampu senter kecil memantul di dinding, dan muncullah Rini, seorang pekerja shift malam yang diminta mengambil stok bahan tambahan. Hei, kalian ngapain di depan gudang kosong? Gua cari-cari malah ketemu di sini, ucap Rini sambil mendekat. Namun begitu melihat wajah Andi dan Budi yang pucat, ia langsung curiga. Kalian kenapa? Kok kayak habis lihat setan? Katanya dengan nada setengah bercanda. Andi langsung menghampiri, memegang lengan Rini dengan kuat. Rin, lu jangan main-main, serius. Kita barusan dengar suara perempuan dari dalam gudang ini. Gue bahkan lihat bayangan putih barusan. Rini sempat tertawa kecil. Jangan lebay deh, Di. Ini jam 2 pagi, lu pasti halu gara-gara ngantuk. Tapi sebelum kalimatnya habis, tiba-tiba suara lirih terdengar dari dalam. Jelas sekali, suara perempuan menyanyi dengan nada yang bikin merinding. Lah, ikut aku. Rini mendadak bungkam, matanya melebar. Ia menoleh ke arah pintu gudang yang berderit pelan, seperti sedang terbuka sendiri, sedikit demi sedikit. Astaga, gue juga dengar, katanya terbata. Budi menelan ludah keras-keras, lalu berkata lirih. Rin, lu percaya kan sekarang? Bukan cuma Andi yang dengar. Gue juga dengar tadi ada yang nendang, dan sekarang nyanyian itu jelas banget. Rini mundur satu langkah. Wajahnya pucat, tangannya menutupi mulut. Tapi, siapa yang bisa nyanyi jam segini dari dalam gudang? Bukannya gudang ini udah lama dikunci, gak ada orang berani masuk? Tanyanya dengan suara bergetar. Andi mengangguk cepat. Justru itu yang gue takutkan. Gak mungkin ada manusia di dalam sana. Mereka bertiga saling pandang, diam, hanya suara angin berhembus yang menemani. Lalu tiba-tiba, suara nyanyian itu berhenti seketika. Sunyi. Senyap. Hanya detak jantung mereka bertiga yang terdengar di telinga masing-masing. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu berubah menjadi tangisan histeris yang menggema. Hu, hu, hu. Suaranya begitu keras sampai dinding bergetar. Rini langsung berteriak, "Ya Tuhan, itu beneran kuntilanak." Ia bersembunyi di belakang Budi, sementara Andi memegang radio dengan panik, meski ia tahu dari tadi alat itu tak berfungsi. Pos utama, tolong, ada suara aneh dari gudang A, cepat kirim orang kemari. Suaranya gemetar, radio kembali hanya mengeluarkan suara statis. Tak berhenti di situ, tiba-tiba pintu gudang bergetar hebat. Brake! Suara keras seperti logam ditendang dari dalam. Mereka bertiga mundur bersamaan, tapi senter Andi masih menyorot pintu itu. Di sela guncangan, sesuatu mulai terlihat. Dari celah pintu muncul jari-jari pucat, panjang, kukunya hitam pekat, seperti sedang berusaha meraih keluar. Rini menjerit histeris. Itu tangan! Astaga, itu tangan manusia apa bukan? Budi menarik, Rini menjauh. Jangan dekat-dekat. Itu bukan manusia, Rin. Andi sendiri sudah hampir kehilangan tenaga. Lututnya gemetar hebat, matanya tak berkedip, memandang jari-jari itu yang perlahan menghilang kembali ke balik pintu. Begitu sunyi lagi, yang terdengar hanya suara bisikan lirih. Jangan tinggalkan aku. Ketegangan makin menjadi ketika bisikan lirih itu berubah menjadi gema
yang memenuhi seluruh ruangan. "Jangan tinggalkan aku." Suaranya memantul ke dinding-dinding beton, terdengar dari langit-langit hingga lantai, membuat bulu kuduk Andi, Budi, dan Rini berdiri serentak. Rini menutup telinganya sambil menangis ketakutan. "Gua gak kuat, Bud." Suaranya kayak dari segala arah, bukan cuma dari dalam. Budi menggertakkan gigi, mencoba berani meski wajahnya pucat. "Sabar, Rin. Kita jangan panik. Jangan kasih dia kesempatan buat nakut-nakutin kita lebih parah," katanya, meski jelas sekali suaranya sendiri bergetar. Andi menatap ke sekeliling. Senter di tangannya berputar-putar mencari sumber suara. Namun, setiap kali ia arahkan ke satu sisi, suara itu justru terdengar dari sisi lain. "Astaga, kayaknya dia ada di mana-mana," gumamnya dengan nafas terengah. Tiba-tiba, dari sudut ruang gudang yang gelap, sebuah bayangan putih muncul. Ia melayang perlahan, seakan-akan tidak menyentuh tanah. Rambut panjangnya hitam kusam, menutupi wajahnya. Tubuhnya kurus, kain putih yang dikenakannya lusuh dan sobek-sobek. Rini teriak histeris, "Ya Tuhan, itu dia! Itu dia!" Budi spontan menarik Rini lebih jauh. "Jangan liatin, Rin. Jangan liatin matanya." Tapi rasa penasaran membuat Andi masih menyorotkan senter ke arah sosok itu. Cahaya lampu menembus kain putihnya, seakan tubuhnya tembus pandang. Andi bergumam lirih, "Dia beneran ada." Sosok itu berhenti melayang di tengah ruangan, lalu mengeluarkan suara nyaring yang menembus telinga. "Oh!" Jeritannya begitu panjang, keras dan menyakitkan, membuat telinga mereka berdenging hebat. Andi refleks menjatuhkan senter lagi, cahaya berputar di lantai. Rini menutupi wajah dengan kedua tangannya sambil menangis. "Aku gak mau di sini, aku mau pulang." Budi mencoba menenangkan, meski jelas-jelas ia sendiri hampir pingsan. "Tenang, Rin, kita bareng-bareng. Jangan pisah, jangan lari sendiri." Namun, seolah tak puas hanya menakuti, sosok itu mulai bergerak mendekat. Rambutnya terurai panjang, suaranya berubah menjadi tawa cekikikan yang menyeramkan. "Hihihi, hihihihi." Bayangan putih itu makin dekat dan hawa dingin semakin menusuk. Andi berusaha mundur, tapi kakinya serasa lumpuh. "Bud, Rin, kalau dia makin dekat, kita harus lari," katanya tergagap. Budi mengangguk cepat. "Iya, tapi tunggu waktu yang tepat. Jangan sampai kita kepisah." Seketika, sosok itu berhenti hanya beberapa meter di depan mereka. Rambutnya yang menutupi wajah bergoyang karena hembusan angin dingin. Ia perlahan mengangkat kepala, memperlihatkan sedikit wajahnya. Mata merah menyala, bibir hitam, dan senyum yang tidak wajar. Rini menjerit lagi. "Astaga, matanya merah. Jangan lihat, Di. Jangan lihat." Andi refleks menutup mata, tapi ia tetap bisa mendengar suara itu jelas di telinganya. Bisikan lirih, "Aku lapar, aku butuh teman." Suara itu masuk ke kepala mereka, membuat Budi merinding hingga ke tulang. Gua gak tahan lagi, Di, Rin. Kita harus keluar dari sini sekarang juga," katanya dengan suara lantang. Tanpa pikir panjang, Andi meraih tangan Rini dan Budi, menarik mereka mundur sambil terus menoleh ke arah sosok putih yang masih berdiri di tempat. Tapi begitu mereka berbalik, tiba-tiba sosok itu sudah muncul di depan pintu keluar, menutup jalan. Mereka bertiga terhenti mendadak. "Astaga, dia cepet banget," teriak Andi. Sosok itu tertawa panjang. "Hihihihihi." Suara tawanya menggema, seolah-olah seluruh gudang ikut menertawakan mereka. Ketiga orang itu berdiri terpaku, napas mereka memburu, dada naik turun tak teratur. Pintu keluar yang semula mereka anggap jalan aman kini dijaga sosok putih menyeramkan dengan tawa cekikikan yang menusuk telinga. Rini berpegangan erat pada lengan Andi,
Tubuhnya gemetar hebat. But, gue nggak bisa gerak. Kaki gue lemes banget. Bisiknya sambil menangis. Andi berusaha menenangkannya meski suaranya sendiri bergetar. Tenang Rin, jangan lepas tangan gue. Selama kita bareng, kita bisa keluar. Namun, suaranya terdengar rapuh. Seolah ia sendiri tak yakin bisa bertahan lama di situ. Budi memandang ke sekeliling, mencari jalan lain, matanya liar berputar. Mungkin kita bisa lewat tangga samping di. Ayo jangan cuma diam, kita harus cari cara, serunya. Tiba-tiba, sosok putih itu melangkah maju selangkah demi selangkah. Gerakannya lambat tapi menekan, seolah setiap langkahnya menambah beban di udara. Hawa dingin menusuk, membuat nafas mereka terlihat seperti kabut tipis. Suara tawa berubah menjadi tangisan lirih. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Kata-kata itu bergema di dalam kepala, membuat Rini memekik sambil menutup telinganya. Stop, jangan masuk ke kepala gua. Stop. Budi memeluk bahunya, mencoba menenangkan. Rin, tahan. Itu cuma suara, jangan biarin dia nguasain pikiran lo. Tapi meski mencoba menenangkan, Budi sendiri jelas terlihat kehilangan kendali. Andi memaksa dirinya maju selangkah, menatap sosok itu dengan senter yang masih menyala redup. Apa maumu? Teriaknya. Seketika, sosok itu berhenti, lalu menunduk dengan kepala miring. Dari mulutnya terdengar suara serak yang menusuk. Teman, aku ingin teman. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kata-kata itu diucapkan berulang-ulang. Semakin lama, semakin keras, hingga menggema seperti ribuan suara dari segala arah. Andi menelan ludah, lalu berbisik ke Budi. Kalau kita diam terus, dia bakal makin dekat. Kita harus kabur sekarang juga. Budi mengangguk, meski matanya tetap terpaku pada sosok itu. Tiba-tiba, tanpa peringatan, pintu gudang di belakang mereka tertutup keras. Braka. Suara logam beradu itu membuat lantai bergetar. Rini berteriak kencang. Astaga, kita terjebak. Kita nggak bisa keluar. Andi menoleh cepat. Wajahnya pucat pasi. Tenang Rin, mungkin masih ada jalan samping. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu melayang tiba-tiba ke arah mereka. Rambut panjangnya berkibar liar. Suara jeritan melengking memekakkan telinga. Au! Jeritan itu begitu keras hingga lampu-lampu neon di atas berkelip. Beberapa pecah dan jatuh berhamburan ke lantai. Andi spontan memeluk kepala Rini agar tak terkena pecahan kaca, sementara Budi menendang sebuah kursi tua untuk membuka jalur. Cepet, ikut gue, lewat sini, teriaknya. Mereka berlari ke arah tangga samping, meski langkahnya berat karena rasa takut menjerat tubuh mereka. Namun, di tengah lari, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Kali ini tepat di telinga mereka. Kalian gak bisa lari, kalian milikku. Rini hampir pingsan mendengar itu, tubuhnya lemas. Tapi Andi dan Budi menyeretnya dengan paksa. Ayo Rin, jangan nyerah, kita harus keluar, teriak Andi. Ketika mereka sampai di tangga samping, langkah mereka terhenti. Tangga besi itu berkarat, licin, dan di anak tangga pertama sudah ada bercak merah pekat, seperti darah segar yang menetes perlahan. Bau anyirnya menusuk hidung, membuat perut mereka mual. Rini menutup mulutnya sambil menangis. Gue nggak mau lewat situ. Gue nggak mau. Tapi suara jeritan kembali terdengar dari belakang, makin dekat, makin keras. Andi menggertakkan gigi, memaksa diri tegar. Kalau kita nggak lewat sini, kita beneran mati di gudang itu, Rin. Pilihannya cuma satu, lawan rasa takut, atau kita habis di sini. Andi menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya meski seluruh tubuh bergetar. Rin, Bud, kita nggak punya pilihan lain. Kita harus lewat tangga ini, apapun yang terjadi.
Suaranya bergetar tapi penuh tekad. Rini menggeleng kuat, air matanya menetes. Aku nggak bisa, Di. Aku beneran nggak bisa. Lihat itu, darah di tangganya. Baunya kayak nyata banget. Bau anyir menusuk hidung semakin keras, membuat Budi terbatuk dan menutup hidung dengan kaosnya. Gua juga muak sama baunya, Rin. Tapi kalau kita diem di sini, kita benar-benar jadi santapan dia. Budi menoleh cepat ke belakang, memastikan sosok putih itu masih di lorong gudang. Dan benar saja, di kejauhan mereka bisa melihat bayangan putih itu mendekat perlahan. Rambut panjangnya menyeret lantai, mengeluarkan suara cekikikan lirih. Hihihihi, kalian milikku. Cepet, Rin, jangan mikir panjang. Pegang tangan gue. Andi menggenggam tangan Rini dengan erat, memaksa langkahnya ke anak tangga pertama. Besi tua itu berderit pelan ketika diinjak. Krik. Suaranya menambah, mencekam suasana. Rini menutup mata, berusaha tak melihat bercak merah di bawah kakinya. Tolong Tuhan, jangan sampai ini nyata. Gumamnya sambil terisak. Budi segera menyusul di belakang, menyorotkan senter ke tangga atas. Cahaya senter memantul di dinding berkarat, memperlihatkan noda-noda hitam dan merah yang seakan menetes ke bawah. Astaga, ini kayak tangga neraka, desisnya. Suara jeritan mendadak terdengar lagi dari bawah, lebih keras, lebih menusuk. Au! Suara itu membuat lantai berguncang sejenak, seakan seluruh gedung bergetar. Rini menjerit, hampir jatuh, tapi Andi segera meraih bahunya. Jangan lepas, Rin. Fokus sama langkahmu. Teriaknya, Budi ikut mendorong dari belakang. Cepetan, Rin. Jangan berhenti. Mereka bertiga akhirnya berhasil mencapai setengah tangga. Tapi suasana semakin mencekam. Dari arah atas terdengar suara langkah lain. Duk, duk, duk. Berat, lambat, turun ke arah mereka. Mereka bertiga langsung terdiam. Apa itu? Bisik Rini dengan wajah pucat pasi. Andi mendongak. Sinar senter diarahkan ke atas tangga. Sekilas, mereka melihat bayangan hitam besar. Tubuhnya membungkuk, bergerak pelan menuruni tangga. Suaranya menggeram pelan. Grrrr. Matanya merah menyala. Tubuhnya besar, wajahnya tak jelas. Hanya terlihat gigi tajam berkilat. Rini hampir pingsan. Astaga, bukan cuma dia, ada makhluk lain juga. Budi menelan ludah keras. Anjir, ini lebih parah dari yang gue kira. Suara sosok putih dari bawah tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Kalian gak bisa kabur. Semua pintu milikku. Mereka kini benar-benar terjebak di tengah tangga. Di bawah ada kuntilanak yang terus mendekat. Di atas ada sosok gelap besar yang menuruni tangga. Andi menguatkan diri, menatap ke Budi. Bud, kita harus pilih, atas atau bawah. Nggak ada jalan lain. Budi menatap Rini yang sudah pucat, lalu berbisik, atas. Mungkin kita punya peluang kalau kita nekat. Kalau ke bawah, kita jelas mati ditarik makhluk itu. Andi mengangguk cepat, lalu menggenggam tangan Rini lebih erat. Dengar, Rin, jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke atas, ikuti langkah gue. Kita harus nekat lari, terus Rini menangis terisak, tapi mengangguk. Aku takut banget, Di, katanya lirih. Andi menepuk bahunya. Gue juga takut, Rin, tapi kita harus keluar hidup-hidup. Lalu tanpa pikir panjang, Andi berteriak, sekarang, lari ke atas. Mereka bertiga menjejakkan kaki secepat mungkin di tangga tua yang berguncang. Sementara dari bawah terdengar jeritan panjang, dan dari atas terdengar geraman berat makin dekat. Suara logam berderit seakan tangga itu tak sanggup menahan langkah mereka, tapi mereka terus berlari, berharap bisa menemukan cahaya atau pintu keluar di ujung atas tangga yang gelap. Setelah berlari sekuat tenaga, Andi, Budi, dan Rini akhirnya mencapai ujung tangga yang gelap.
Napas mereka tersengal-sengal, tubuh gemetar hebat, keringat dingin membasahi dahi. Andi menatap ke arah lorong di depan, cahaya redup dari lampu darurat terlihat samar-samar. "Lihat itu, cahaya. Mungkin itu jalan keluar," teriak Andi sambil menarik Rini ke depan. Rini menatap sejenak, matanya masih berair. Tapi rasanya kayak dia selalu ada di belakang kita. Aku masih dengar suaranya. Suara itu benar saja muncul dari arah tangga. Suara tawa cekikikan yang menusuk. "Hihihihihihi. Jangan lari, jangan tinggalkan aku." Budi menggenggam senter lebih erat, mencoba menyorot ke arah tangga di bawah, tapi bayangan hitam besar yang mereka lihat sebelumnya kini tidak terlihat. "Gua nggak lihat dia lagi, tapi jangan lengah. Kita nggak tahu, dia bisa muncul tiba-tiba di mana aja," katanya pelan. Andi mengangguk, memimpin langkah mereka ke lorong. Namun tiba-tiba, lantai di dekat tangga retak dengan suara keras. Krak. Suasana makin mencekam. "Astaga, tangganya hampir copot." Rini berteriak sambil mundur setengah langkah. Andi memegang bahu Rini. "Tenang, Rin. Jangan lihat ke bawah, fokus ke depan. Kita harus terus maju." Saat mereka berjalan pelan ke lorong, sosok putih muncul lagi, tapi kali ini berada di ujung tangga atas. Tubuhnya melayang, rambut panjang bergoyang liar. Suaranya berubah menjadi bisikan yang terdengar langsung di telinga mereka. "Aku ingin kalian tinggal di sini selamanya." Rini menjerit histeris, "Tolong, jangan." Budi meraih tangannya. "Rin, kita harus lari. Jangan dengarkan." Andi menguatkan langkah, menarik keduanya maju. Tapi sosok putih itu bergerak sangat cepat, melayang mengikuti mereka. Bau anyir yang menyengat kembali menusuk hidung mereka, membuat kepala mereka terasa berat. Tiba-tiba, dari sisi lorong terdengar suara gemericik, seperti langkah kaki yang banyak, namun cepat dan tak beraturan. Andi menoleh sekejap, dan terlihat bayangan-bayangan kecil berlari di dinding, seperti ratusan sosok hitam ini mengikuti mereka. "Aduh, nggak mungkin. Itu apa lagi ini?" Budi berbisik, gemetar. Rini menangis sambil menempel di bahu Andi. Suara sosok putih terdengar lagi. Kali ini lebih lirih, tapi tetap mengerikan. "Jangan lari. Jangan tinggalkan aku." Setiap kata seakan masuk ke kepala mereka sendiri, membuat jantung terasa tercekat. Mereka akhirnya sampai di pintu darurat yang terlihat agak sedikit terbuka. Andi menatap ke dalam, tapi di seberang pintu, bayangan putih dan aura gelap seperti menunggu mereka. "Kita harus dorong, atau kita nggak bakal keluar hidup-hidup," gumam Andi. Dengan napas tertahan, ia mendorong pintu itu. Namun suara jeritan panjang terdengar bersamaan. "Au!" Suara itu memekakkan telinga, membuat Rini terjungkal ke lantai. Budi segera menolongnya. "Ayo cepat, Rin. Kita nggak bisa di sini." Andi menarik pintu lebih keras. Cahaya dari luar sedikit menembus lorong gelap. Ketika pintu mulai terbuka, sosok putih melayang menutup jalan mereka. Rambutnya terurai, tubuhnya menutupi cahaya, dan suara cekikikannya berubah menjadi tawa mengerikan. "Hihihihihi, kalian gak bakal pergi selamanya milikku." Andi menelan ludah keras. "Kita harus nekat. 1, 2, 3. Sekarang, mereka bertiga mendorong pintu dengan sekuat tenaga sambil berlari keluar. Senter tergelincir, tapi cahaya darurat dari luar membuat lorong terlihat sedikit terang. Bayangan putih itu berputar di udara, berusaha menahan mereka, tapi perlahan mereka mulai menembus cahaya. Napas mereka memburu, jantung hampir copot. Tapi begitu kaki mereka menyentuh area luar gedung, suara jeritan perlahan menjauh dan hawa dingin yang menusuk tubuh mulai mereda. Rini menatap ke belakang, tapi sosok itu sudah menghilang
ke dalam bayangan gedung tua. Astaga, kita benar-benar selamat, gumamnya sambil menangis lega. Budi menepuk bahu Rini. Iya, tapi jangan pernah lupa malam ini. Gue nggak pengen ngalamin lagi. Andi menghela napas panjang. Wajahnya pucat tapi lega. Semoga ini cukup. Semoga dia nggak ngikut kita. Begitu pintu darurat berhasil mereka dobrak dan cahaya dari luar masuk, ketiga orang itu langsung berlari terbirit-birit. Napas mereka terengah, jantung berdetak kencang seperti mau pecah. Rini nyaris terjatuh, tapi Andi segera meraih lengannya. Cepet Rin, jangan berhenti, kita harus jauh dari gedung itu, teriaknya sambil menoleh ke belakang. Namun meski mereka sudah keluar, suara itu masih mengikuti. Tangisan lirih bercampur tawa mengerikan terdengar samar dari dalam gedung, seakan bayangan putih itu masih mengintip mereka. Rini menutup telinga sambil menangis. Kenapa suaranya masih kedengeran, Di? Kenapa dia nggak berhenti? Budi yang berlari di belakang tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah pintu darurat yang kini terbuka lebar. Anjir, lihat itu, katanya pelan sambil menunjuk. Andi dan Rini menoleh, dan yang mereka lihat membuat darah seakan berhenti mengalir. Sosok putih itu berdiri tepat di balik pintu. Tubuhnya setengah melayang, rambut panjang menutupi wajah, hanya mata merahnya yang tampak menyala dalam gelap. Tangan kurus pucatnya terulur keluar, seolah berusaha meraih mereka. Andi tercekat, tapi segera menarik. Rini menjauh. Jangan lihat, jangan berhenti, lari terus. Mereka bertiga berlari ke halaman pabrik yang kosong. Hanya ada tumpukan drum berkarat dan mesin tua terbengkalai. Hawa dingin masih mengikuti, meski mereka sudah jauh dari pintu darurat. Rini jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Aku nggak kuat lagi, Di. Aku beneran nggak kuat. Tangisnya pecah. Andi jongkok di sampingnya, mencoba menenangkan. Bertahan sedikit lagi, Rin. Kita pasti bisa keluar dari sini. Lo harus percaya sama gue. Tapi matanya sendiri penuh rasa takut, karena suara lirih itu masih terus menggema. Budi mondar-mandir, menyalakan senter ke segala arah. Kita harus cari cara buat ngusir dia, Di. Kalau enggak, sampai kapanpun dia bakal nempel sama kita. Suara Budi terdengar panik. Tiba-tiba, suara pintu darurat di belakang mereka menutup sendiri dengan keras. Brak! Membuat semua terlonjak kaget. Rini menjerit. Dia ngikut. Dia nggak mau kita pergi. Andi bangkit. Wajahnya pucat pasi. Bud, lu ada nomor Ustaz yang biasa dipanggil Satpam sini nggak? Kita butuh bantuan orang yang ngerti. Budi mengangguk cepat. Ada. Gua telepon sekarang. Dengan tangan gemetar, Budi mengeluarkan ponselnya. Saat ia menekan nomor, layar tiba-tiba bergetar. Sinyal hilang. Sial, nggak ada sinyal. Desisnya panik. Andi memukul dinding besi di sampingnya, frustasi. Astaga, apapun yang ada di sini pasti ngeganggu kita biar nggak bisa kabur. Rini berteriak lirih. Aku nggak mau mati di sini, Di. Suaranya terdengar putus asa. Andi langsung meraih wajah Rini, menatapnya dalam. Dengerin gue, Rin. Kita nggak akan mati. Kita masih bisa keluar. Kita cuma harus tahan sebentar lagi. Mendadak angin kencang bertiup dari arah gedung kosong, membawa suara tangisan panjang yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di udara, samar-samar muncul kabut putih menyerupai wajah perempuan dengan mulut ternganga lebar. Rini menutup mata, menjerit sekuatnya. Budi hampir menjatuhkan ponselnya. Astaga, dia makin nyata, Di. Dia makin dekat. Andi memeluk Rini erat-erat, menoleh ke arah Budi. Kita harus cari pertolongan sekarang juga. Kita nggak bakal kuat lawan dia sendirian. Dan tepat ketika kabut itu hampir menyelimuti mereka, dari kejauhan terdengar suara mobil masuk ke area pabrik.
Klakson dibunyikan beberapa kali. Suara orang berteriak memanggil. Cahaya lampu mobil menyorot halaman yang gelap, seakan memberi mereka harapan baru. Andi menoleh cepat, matanya berbinar lega. Itu dia, itu pasti Ustaz yang dipanggil sama Satpam. Rini terisak lega. Ya Tuhan, tolong lindungi kami. Suara jeritan gaib itu perlahan mereda. Tapi hawa dingin masih menusuk, seakan makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Setelah berhasil keluar dari gedung tua, Andi, Budi, dan Rini masih terengah-engah. Tubuh gemetar dan napas mereka tidak beraturan. Udara malam yang dingin terasa sedikit menenangkan, tapi mereka semua tahu ketenangan itu semu. Seolah bayangan putih yang mereka hindari masih mengintai di balik kegelapan. Kita nggak boleh tinggal di sini lama-lama. Gue rasa dia masih nempel sama kita, bisik Andi sambil menatap ke arah gedung yang gelap dan sunyi itu. Rini menggigil hebat, suaranya gemetar. Gue benar-benar nggak kuat. Suaranya masih masuk ke kepala gue, masih kayak dia ada di sini. Budi menepuk bahu Rini dengan lembut. Tenang Rin, kita akan aman sebentar lagi. Tim Ustadz sudah hampir sampai. Tak lama kemudian, dari arah gerbang pabrik, terdengar suara mobil berhenti dan langkah kaki cepat. Seorang ustaz dengan beberapa asistennya datang, membawa tas besar berisi perlengkapan doa dan pembersihan. Andi segera menghampiri. Pak Ustaz, tolong bantu kami. Dia masih mengikuti kami. Suara tangisan itu, bayangan putih itu. Ustaz menatap mereka dengan wajah serius, kemudian berkata, tenang, kita akan lakukan ritual pembersihan, tapi kalian harus tetap fokus dan jangan panik. Semua gangguan itu akan terasa lebih kuat sebelum dia pergi. Rini menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya sambil menangis. Ya Allah, tolong jauhkan kami dari itu, gumamnya lirih. Mereka semua mengikuti Ustaz ke pintu gudang kosong, tempat semua teror bermula. Andi memegangi tangan Rini, Budi di sisi lain. Tubuh mereka masih gemetar hebat. Ustaz membuka tasnya, mengeluarkan air suci, beberapa dupa, dan alat doa. Dengan suara lantang tapi tenang, Ustaz mulai membaca doa-doa. Suara lantang itu bergema di lorong gudang, menimbulkan hawa hangat yang perlahan menggantikan dingin menusuk sebelumnya. Sosok putih muncul di pojok ruangan. Wajahnya tertutup rambut panjang, matanya merah menyala. Namun kali ini, ia tidak bergerak cepat, hanya melayang di tempat dan mengeluarkan suara lirih. Jangan tinggalkan aku. Budi menelan ludah keras, menatap sosok itu, dan berbisik ke Andi. Gua nggak percaya. Dia beneran muncul lagi. Tapi kenapa sekarang diam aja? Andi mengangguk pelan. Mungkin dia ngerasa terancam sama doa Ustaz. Kita harus tetap tenang. Rini menunduk. Suaranya serak. Pak Ustaz, tolong. Jangan biarin dia nyakitin kami lagi. Ustaz menepuk bahu Rini. Insya Allah, kita baca sampai dia pergi. Kalian tetap di sini. Jangan lari. Doa Ustaz terus bergema, suara-suara gaib bercampur dengan gema di dinding beton. Sosok putih itu mengerang panjang. Suaranya melemah sedikit demi sedikit. Udara dingin berangsur-angsur berubah hangat. Bau anyir yang menyengat perlahan memudar, dan bayangan putih itu mulai memudar menjadi kabut tipis. Rini menutup mata, menahan air mata, dan berbisik lirih. Astaga, dia pergi. Beneran pergi. Andi dan Budi menatap satu sama lain, lega tapi masih pucat. Alhamdulillah, kita aman sekarang, gumam Andi, menepuk pundak Budi. Saat kabut putih hilang sepenuhnya, Ustaz menegaskan, gangguan itu sudah dilepaskan, tapi kalian tetap harus berhati-hati. Gedung kosong itu tidak sepenuhnya aman. Makhluk seperti ini bisa muncul lagi kalau ada energi atau provokasi.
Rini menggigil, menatap Andi dan Budi. Gue janji nggak akan lagi sendirian di sini. Andi tersenyum lemah. Iya, kita harus saling jaga, Rin. Pengalaman ini nggak bakal kita lupain. Mereka bertiga saling memeluk sebentar, mencoba menenangkan diri setelah malam penuh teror yang tak terlupakan. Keesokan paginya, suasana pabrik terasa hening dan berbeda dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela-jendela berdebu, tapi Andi, Budi, dan Rini masih merasa ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan. Mereka duduk bersama di ruang kecil dekat gerbang pabrik, masih gemetar dan menyesuaikan diri dengan udara hangat setelah malam penuh ketegangan. Rini menatap kedua rekannya, suaranya serak. Gua nggak bakal lupa suara itu. Tangisan, nyanyian, tawa itu rasanya masih nempel di kepala gue. Andi menarik napas panjang, menunduk. Tangannya masih gemetar saat memegang kopi hangat. Gue juga rasanya kayak baru aja keluar dari mimpi buruk, tapi kita tahu ini nyata. Benar-benar nyata, gumamnya pelan. Budi menepuk pundak Rini, mencoba menenangkan. Kita selamat sekarang, tapi gue rasa kita nggak boleh terlalu santai. Gedung itu masih menyimpan sesuatu yang nggak kelihatan. Gue bisa ngerasain energinya, Rin. Gelap, berat, bikin semua orang nggak nyaman. Rini mengangguk, air matanya menetes pelan. Aku janji nggak bakal lagi sendirian di tempat itu. Aku nggak mau ngalamin lagi apa yang kita rasain semalam. Andi tersenyum lemah. Iya, kita harus tetap bareng, saling jaga, dan jangan main-main di area itu. Mereka bertiga berjalan menyusuri halaman pabrik, mencoba menenangkan diri. Bau karet lama dan debu tebal masih memenuhi udara, tapi tidak lagi menusuk seperti malam sebelumnya. Budi menunjuk ke arah gedung kosong yang kini tampak sunyi. Nih, tempat itu nggak bakal sama lagi. Orang-orang yang kerja malam pasti bakal dengar cerita kita, dan percaya atau enggak, pasti bakal takut duluan sebelum masuk. Andi mengangguk. Iya, dan kita sendiri, gua rasa kita nggak bakal pernah anggap enteng lagi suara-suara aneh di pabrik ini. Rini menatap ke langit pagi, mata merah karena menangis. Aku masih dengar nyanyian samar-samar kalau malam sepi. Kayak dia mau ngingetin kita, atau nggak rela kita selamat. Budi bergumam, itu wajar, Rin. Trauma gaib seperti ini nggak hilang begitu aja. Tapi yang penting, kita masih hidup. Kita masih bisa cerita. Andi menambahkan, dan sekarang kita ngerti, ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa kita jelaskan, tapi nyata adanya. Dan kadang datang dari tempat yang paling kita anggap biasa. Mereka kemudian duduk di bangku tua dekat halaman, merenungkan pengalaman semalam. Rini menghela napas panjang. Aku nggak bakal lupa rasanya gemetar, takut, dan bau anyir itu. Rasanya kayak tubuh gue dicampur sama udara penuh teror. Budi menimpali. Gue juga nggak bakal lupa. Suara itu, bayangan putih itu. Gue masih bisa ngerasainnya di kepala. Andi menatap gedung kosong. Wajahnya serius, tapi lega. Pengalaman ini ngajarin kita, jangan remehkan tempat yang kelihatan kosong. Gedung kosong itu menyimpan memori, energi, bahkan makhluk yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Sebelum meninggalkan pabrik, mereka bertiga saling menepuk bahu satu sama lain. Kita survive, tapi pengalaman ini bakal selalu jadi cerita yang kita ingat, kata Andi. Rini menatap mereka berdua, menahan air mata. Setiap malam, aku bakal ingat suara itu. Tapi aku juga bersyukur kita bareng-bareng. Kalau sendirian, gue nggak tahu. Budi mengangguk pelan. Iya, kita udah ngerasain langsung kengerian yang orang-orang cuman bisa dengar dari cerita. Dan begitu mereka berjalan keluar dari halaman,
Matahari pagi semakin terang. Gedung kosong pabrik itu tetap berdiri diam, sunyi, menyimpan bayangan putih, bisikan, dan nyanyian lirih yang mungkin akan menunggu pekerja malam berikutnya. Mereka tahu, pengalaman semalam bukan cuma mimpi buruk, tapi pelajaran mendalam tentang dunia yang tak kasat mata, tentang suara kuntilanak yang menggema, tentang takut yang nyata, dan tentang keberanian manusia yang bisa bertahan di tengah kegelapan. Meski aman untuk saat ini, gedung kosong itu tetap menyimpan rahasia yang tak semua orang berani hadapi. Dan kisah mereka akan terus menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mendekatinya sendirian. Setelah semua kejadian itu, gue masih bisa ngerasain hawa dingin dari gedung itu kalau malam tiba. Suara itu, bayangan putih itu, gak mungkin kita lupain. Tapi satu hal yang gue pelajari, jangan pernah anggap remeh tempat yang kelihatan kosong. Karena seringnya, tempat kayak gitu punya cerita yang gak kelihatan. Dan makhluk yang gak semua orang berani lihat. Kalau lo berani, coba deh, lo masuk sendiri. Tapi hati-hati, karena lo gak pernah tahu siapa atau apa yang bakal ngikutin lo.